Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Winarto dengan NIM 0211211959, kelas manajemen B. Di sini saya akan memenuhi tugas tentang outline jurnal. Dan bidang yang saya pilih adalah manajemen produksi. Berikut adalah 10 jurnal yang akan saya bahas. Yang pertama, evaluasi kinerja supply chain management pada produksi beras di Desa Panasen, Kecamatan Kakas. Yang kedua, manajemen produksi pergelaran, peranan leadership dalam komunitas seni pertunjukan. Ketiga, perancangan sistem informasi manajemen produksi di PT Aneka Paperindo Sejahtera. 4. Perancangan sistem informasi manajemen produksi dengan pemanfaatan pendekatan Fuji Logic untuk penentuan jumlah produksi. Kelima, penerapan metode moving average dan exponential smoothing pada peramalan produksi industri garment. Keenam, pengaruh fee audit, rotasi kap, dan reputasi auditor terhadap kualitas audit Bursa Efek Indonesia. Ketujuh, analisis tingkat pengungkapan segmen, faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampaknya terhadap biaya ekuitas. Kedelapan, strategi bertahan industri makanan skala kecil pasca kenaikan harga pangan dan energi di kota Yogyakarta. 9. Analisis komparatif manajemen produksi, metode just in time dengan metode tradisional dalam rangka meminimalisir biaya produksi pada CV Cipta Arta Sejahtera. Dan yang terakhir, 10. Kajian manajemen produksi dan lingkungan perusahaan peternakan ayam broiler di Desa Bebatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Saluma. Selanjutnya, berikut adalah mind map dari jurnal yang saya pilih. Yang pertama, evaluasi kinerja supply chain management pada produksi beras di Desa Panasen, Kecamatan Kakas. Tujuannya adalah mengetahui bagaimana evaluasi kinerja supply chain management beras pada Desa Panasen, Kecamatan Kakas. Hasilnya, menyimpulkan bahwa kinerja supply chain management beras cukup baik karena adanya interaksi dan komunikasi informasi yang terjalin secara lengkap dan efisien. Kata kuncinya, supply chain koordinasi distribusi. Selanjutnya, yang kedua, manajemen produksi pergelaran, peranan leadership dalam komunitas seni pertunjukan. Kata kuncinya, seni populer, manajemen produksi pergelaran, dan kepemimpinan. Tujuannya, mendeskripsikan faktor pendukung produksi pergelaran, menjelaskan pengelolaan dan peranan leadership dalam komunitas kesenian. Hasilnya, asumsi tentang manajemen serta peranan kepemimpinan dalam keberadaan komunitas dan seni pertunjukan. Selanjutnya, ketiga, perancangan sistem informasi manajemen produksi di PT Aneka Paperindo Sejahtera. Kata kuncinya, sistem produksi, use case diagram, bahasa pemrograman PHP, server, dan MySQL. Tujuannya agar dapat tercapai suatu kegiatan yang efektif, efisiensi dalam menunjang aktivitas pada perusahaan ini. Hasilnya, perusahaan lebih kondusif, maju, dan berkualitas dibanding dengan sistem yang terdahulu. Selanjutnya, 4. Perancangan sistem informasi manajemen produksi dengan pemanfaatan pendekatan Fuji Logic untuk penentuan jumlah produksi. Tujuannya adalah mengotomasi sistem yang telah ada di UD lumba-lumba agar lebih baik. Hasilnya mampu memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan permintaan produk, persediaan, dan memberikan rekomendasi terhadap jumlah produksi. Kata kuncinya ialah sistem informasi manajemen Fuji Logic, software prototyping, penentuan jumlah produksi. Selanjutnya, kelima, penerapan metode moving average dan exponential smoothing pada peramalan produksi industri garment. Tujuannya mengidentifikasi dan menganalisis hasil peramalan produksi garment dengan menggunakan metode peramalan moving average dan exponential smoothing.
Hasilnya membuat sistem peramalan produksi garmen menjadi lebih mudah dalam menentukan jumlah produksi garmen pada periode tahun-tahun berikutnya. Kata kuncinya ialah peramalan moving average exponential smoothing. Selanjutnya ke-6, pengaruh fee audit, rotasi kap, dan reputasi auditor terhadap kualitas audit di Bursa Efek Indonesia. Tujuannya mengidentifikasi dan menganalisis hasil peramalan produksi garmen dengan menggunakan metode peramalan moving average dan exponential smoothing. Hasilnya lebih mudah menentukan jumlah produksi garmen pada periode tahun-tahun berikutnya. Kata kunci peramalan moving average exponential smoothing. 7. Analisis tingkat pengungkapan segmen faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampaknya terhadap biaya ekuitas. Tujuannya menganalisis tingkat laporan segmen operasi perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Hasilnya, rata-rata tingkat pengungkapan informasi segmen perusahaan di BEI pada tahun 2010 dan 2011 sebesar 65% dari total pengungkapan yang diwajibkan oleh PSAK 5 mengenai segmen operasi. Kata kuncinya adalah pengungkapan segmen, PASK 5, biaya modal ekuitas. Selanjutnya ke-8, strategi bertahan industri makanan skala kecil pasca kenaikan harga pangan dan energi di kota Yogyakarta. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi bertahan hidup yang dilakukan oleh industri kecil pangan terhadap kenaikan harga pangan dan energi di kota Yogyakarta. Hasilnya, semua responden menjaga kelangsungan produksi dan usaha tetap berjalan. Kata kuncinya, strategi bertahan hidup, industri makanan, industri kecil. Selanjutnya ke-9, analisis komparatif manajemen produksi, metode just-in-time dengan metode tradisional dalam rangka meminimalisir biaya produksi pada CV Cipta Arta Sejahtera. Tujuannya membahas tentang analisis komparatif manajemen produksi, metode just-in-time dengan metode tradisional dalam rangka meminimalisir biaya produksi pada CV Cipta Arta Sejahtera. Hasilnya, metode just-in-time lebih bisa memaksimalkan laba dan meminimalisir kerugian akibat persediaan berlebih. Kata kuncinya, manajemen produksi, metode just-in-time, metode tradisional, biaya produksi. Terakhir ke-10, kajian manajemen produksi dan lingkungan perusahaan peternakan ayam broiler di Desa Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Tujuannya, pemeliharaan ayam broiler tidak hanya difokuskan pada produktivitas yang tinggi, tetapi sistem kontrol terhadap kualitas lingkungan harus diprioritaskan. Mulai dari pengelolaan limbah, manajemen pengelolaan buangan, dan kegiatan yang ramah lingkungan. Hasilnya, perusahaan telah melakukan sebagian pengelolaan lingkungan, tetapi masih ada upaya pengelolaan lingkungan yang belum dilakukan sehingga masih diperlukan perbaikan dalam pengelolaan lingkungan agar usaha peternakan ayam berwawasan lingkungan. Kata kuncinya adalah ayam broiler, manajemen pemeliharaan, pengelolaan lingkungan. Selanjutnya, berikut perbedaan dan persamaan dari jurnal tersebut. Dari jurnal di atas sama-sama membahas permasalahan terkait kasus manajemen produksi. Perbedaannya yaitu dalam penyelesaian atau solusi dari masalah tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap jurnal memiliki hasil penelitian tersendiri yang berbeda untuk penyelesaian permasalahannya pada kasus masing-masing jurnal. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.